Hello, welcome back. It's me Madukina. My name is Sek. And JJX right here. Welcome to Yours in Socks. Super Socks. Sorry guys, ulang. Ini jangan dipotong ya. Nanti ada kayak sorry guys. Jadi hari ini kita punya waktu 20 menit untuk ngobrol. Jadi ngomongnya harus Super biar cepat. tidak kehabisan waktu. Jadi topiknya hari ini apa, guys? Topiknya hari ini adalah about attitude DJ atau musisi di sekitaran kita atau Dan di industri inilah. Kita akan selip-selipin tentang kolektif-kolektifan juga. Oh yeah, that's fun. Nah, Yes. Jadi siapa yang mau mulai? Elu. Gue bilang sih JJX. Oke. Kenapa harus gue? Gara-gara lo lebih terlibat dengan fenomena attitude ini. Dan lo memang kerja di klub kan, gue kan jarang-jarang. Oke, Ya, iya. jadi lo bisa lebih ngeliat gitu loh tentang attitude. Tapi memang sebenarnya bukan akhir-akhir ini aja, udah lumayan lama ya kalau ngomongin. Kayak menurut gue semua pekerjaan dan selalu case yang terjadi dunia DJ, mungkin juga ada di dunia musisi. Itu tuh kenapa attitude tuh nomor satu, karena yang kadang yang menghancurkan atau yang membuat lu kacau nggak diterima di industri itu masalah attitude sih memang. Dan orang kadang nggak peduli sama skill lu apa atau lu jelek atau gimana. Yang gue perhatiin di sekitar gue itu juga gitu. Gue punya temen yang maksudnya ada mainnya biasa aja, belum begitu jago, tapi dia punya attitude yang baik sehingga orang tuh tetap pengen kayak ayo main atau pengen itu karena ya attitude yang bagus sama koneksi yang bagus gitu loh. Kalau dari Kak Madu sendiri gimana? Di dunia perband-bandan dan musisi. Iya sih, kurang lebih setuju. Tapi kalau misalkan pengalaman aku emang kayak di dunia yang musisi yang aku kenal ini, emang semakin gede orangnya, musisinya itu biasanya emang makin attitude-nya bagus sih. Yang beneran udah gede tuh emang yang... Sama gak sih di perdijian? Kayak yang memang udah gede banget biasanya kayak ya udah lebih diem orangnya, kayak nggak mau komen-komen apa-apa. And then kayak orang-orang kayak gue yang nyampah banget, you know, yang kayak belum gede banget. Kadang-kadang suka bacot. Yang artinya, Tapi kan belum tentu, Nggak. kalau kayak lu emang itu kan you are who you are aja gitu. Bukan masalah attitude-nya. Iya, style aja. Ya, I guess so. Cuman kayak awal-awal, oke, let's be honest guys. Kayak gue awal-awal itu kayak, gue ngerti sih kayak kenapa orang yang belum gede banget itu kayak banyak bacot. Gara-gara kita ngerasa oh fuck this is unfair gitu loh. Ya, cuman ya sebenarnya fair-fair aja, kayak that person is way bigger than me ya, gara-gara mungkin skill, mungkin kayak lebih baik kepada promoters and stuff like that. Cuman at least gue kalau ngebacot itu ngebacotnya tentang musik ya. Gue nggak pernah kayak ini orang sampah bla bla gitu. Ya more like into karyanya. Yeah, it's like gitu the sih. music stuff, you know what I mean? Kayak nggak tau ya kalau di perbandan itu kayak nyampahin each other. enggak lagi. Enggak So ya? far sih maksudnya gue pindah ke sini, pindah ke Jakarta udah, for gue tuh udah berapa? 3 tahun kan. Itu enggak ada drama yang ngerti gak sih, yang kayak saling ngejelekin atau kayak ngehujat. Justru kayak yang gue lihat bener-bener malah saling bantu gitu. Maksudnya kayak saling mengangkat satu sama lain gitu. Harmonis. Masa sih? Tapi kalau di dunia, ini ngomongin DJ ya, ini reality udah lumayan lama. Dari gua pertama di Jakarta juga drama. Kalau kita ngomongin drama, itu gila banget sih di dunia per-DJ. Ada yang kayak bener-bener segmented, you know, oh ini punya geng sendiri. Dan yang harusnya kita nggak pernah menyenggol, tapi disenggol. Akhirnya jadi drama, kayak jadi pertengkaran or whatever. Lu pernah ngalamin juga kan? Because of course. Something yang orang salah nangkep mungkin gitu. Gue juga pernah kena gitu, karena kayak apa gitu. Gini aja, gue sama JJX pernah fans kita berantem. This is funny actually. Ini funny. Fans lu. Iya, jadi kayak si JJX bikin TikTok, dia bilang disc jockey, kan dia kayak salah ngomong di disc jockey kan. Gue ngeliat, gue kayak dick jockey. Ya langsung gue bikin video kayak oh my god, DJs are dick jockeys. Langsung orang kira gue kayak nyinggung si JJX, kan kayak in real life we're friends. Iya. Langsung kayak fans kita perang gitu.
Iya, akhirnya kayak bacot-bacotan sendiri, terus akhirnya kayak DJ drama itu kayak weird as fuck, kayak nggak tahu di band masa nggak ada sih? Pasti ada gak sih? Apa ya ini gue nginget-nginget apa emang maksudnya emang lingkungan gue sehat aja kali ya? Maksudnya kayak nggak pernah lagi berantem gitu. Kayak ada yang pernah kayak, wah Madu sok banget, kayak gini gitu. Kayaknya gue belum segede itu untuk digituin juga sih. Kayak siapa ya gitu, sok banget siapa, nggak ada yang kayak gitu. Cuman mungkin kalau fans mungkin iya. Kalau misalkan kayak berantem, maksud fans antar fans atau berantem atau segala macam itu pasti iya. Cuman kayak itu kan di luar pelakunya, di luar kita. Iya lagi kan? Yang gue perhatiin juga akhir-akhir ini begitu ya. Iya kan? Iya. Mungkin itu cuman ya orang-orang aja di internet gitu. Cuman pelakunya sendiri justru malah makin yang gue bilang tadi, misalkan geng ini antara geng ini sekarang ya kolaboratif aja, saling bantu gitu. Featuring sama ini, masuk nih ke set gue apa. Kan band itu sering kolaborasi gak sih? Iya sering banget. Oh, gue baru tahu loh. Gue kira apalagi dari dulu ya, tapi apalagi di tahun ini juga makin, misalkan kayak Pesta Pora gitu, dia kan bikin kayak Hindia bawain Bernadia bawain Hindia tukeran setlist, Bara Suara bawain Fis bawain Bara Suara kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu kan juga salah satu bisa kita namakan kayak kolaborasi, dan tanda emang ya akur gitu, harmonis gitu, nggak ada yang pecah gitu. I'm jealous bro. Nah di DJ ya scene kita nggak kayak gitu, agak berbeda sih. Scene kita itu kayak geng-gengan banget sih, in my opinion. Kayak lo ada kayak my type of people yang kayak very kiri banget, yang kiri kayak underground banget. Abis itu ada J-Jax yang lebih ke mainstream club, ya kan. Abis itu ada, gue manggilnya tuh kayak the influencers, yang influencer menjadi DJ yang kayak sebenarnya dua sisi ini tuh kayak lumayan gak suka. I don't know if it's Iya. You know what I mean? Gue paham. Pertanyaan gue, yang gue nggak tahu, maksudnya itu tuh nggak sukanya itu cuman yang kayak YTTA yang kayak maksudnya yang apa tadi pertanyaan bukan ini, yang tahu-tahu aja maksudnya kayak YTTA kayak gue nggak suka sama dia terus sering kayak ngejelekin di situ, atau dikeliatin, maksudnya diperlihatkan nih gue nggak suka malu gitu. Sebenarnya kalau dibilang attitude ini yang kayak Six bilang tadi ada 3 kubu gini ya. Sebenarnya attitude-nya let's say mereka sebenarnya ini yang jadi korban yang di tengah tadi kan. Attitude-nya dia fine aja, cuman karena something yang dia build masuk di community atau apa yang di industri ini tiba-tiba nggak suka, akhirnya itu menjadi penilaian attitude kayak orang luar tuh kayak ternyata ini gini ya gini, padahal kayak contoh gue nggak ngapa-ngapain gitu, kenapa gue jadi salah gitu, padahal aslinya pengen membuat sesuatu yang positif juga, menggabungkan gitu. Actually kayak kalau mau lebih complicated lagi, sebenarnya kubunya ada 4. Itu nambah lagi tuh. The old school DJs yang mau stay the scene pure. Kayak mereka dulu masuk musik untuk nge-DJ itu gara-gara they love the music. Dan itu memang nge-DJ itu memang harusnya kayak gitu. And then there is the mainstream DJs yang I have to do what I have to do buat duit. Gara-gara gue harus hidup. Habis itu ada yang sok keren-kerenan. Habis itu ada yang kayak underground kids yang kayak agak agree with the old school DJs, cuman kita in the same time kayak lu pada nggak pernah bantuin kita jauh lebih keren, you know what I mean? Gitu loh. Jadi ada perang internal yang sebenarnya nggak penting, cuman ya tapi itu nggak diperlihatkan kan? Apa diperlihatkan lumayan di sosial media? Mungkin lebih ke komunitas aja kali ya. Tapi ya buktinya makin kesini banyak akhirnya di sosial media kan kalau ada drama satu tuh semuanya pada ikutan gitu. Biasanya kayak misinformation. Kayak gimana ya kalau gue nggak tahu genre-nya Hindia itu apa sebenarnya? Aduh apa ya disebutnya ya? Kayak indie, alternative. Oke, lo ada geng alternative rock nih. Tiba-tiba ada orang yang bikin geng lagi, panggilnya alternative rock. Jadi mereka sebenarnya bikin lagunya kayak Westlife gitu loh. Habis itu ngerti gak sih? Jadi kayak, wah lu gak respect sama scene kita. Oke. Kan in the end kan ya scene kita itu scene electronic music. Harusnya gak ada kayak gini. Cuman masih ada. Masih ada but gak separah sebelumnya kayaknya ya sih. Like awal-awal setelah COVID atau pas COVID tuh parah tuh. Entah mungkin ada munculnya Indobound, something baru, komersil. Kan lumayan, kalau gue lihat sekarang sebenarnya DJ atau electronic music di Indonesia nih lagi bagus-bagusnya karena banyak yang akhirnya terjun ke industri membuat electronic music gitu. Kalau gue lihat sekarang untungnya dengan akhirnya mungkin dari kalau tak kenal maka tak sayang kali ya, dari perdebatan yang terjadi kemarin-kemarin, sekarang akhirnya saling mengenal, pada ujungnya juga kayak ya kita saling bantu, saling memeluk aja gitu.
Which is actually funny. Jadi Mikir-mikir. menurut lu, maksudnya memang sebenarnya jalan keluar dari permasalahan ini emang harus kenal aja gitu. Maksudnya emang harus Iya, kenal kalau aja. dari pengalaman gue kayak gitu. Gue juga kenal beberapa komunitas kayak yang dari Sikh, teman-teman Sikh yang let's say gue bilang underground atau kiri. Gue juga kenal. Kalau ketemu sebenarnya ya we're fine, kita baik-baik aja, kita ngobrol. Cuman ya karena mungkin itu ya komunitas geng-geng yang lo bilang di internet akhirnya karena hal sedikit nggak terima akhirnya ikut-ikutan. Sebenarnya yang super bacot di komen itu ya, kalau gue kan suka ngebacotin kalau langsung di video kan. Kayak kalau gue komen ke other people's stuff itu biasanya gue making comedic comments aja yang nggak make sense. Yang gue komenin itu kayak musiknya kenapa kayak gini bla bla bla. Cuman yang gue ngeliat yang suka ngebacot banget di komen sampai perang-perangan, kalau mereka biasanya produser yang terlalu di rumah, ngerti gak sih? Kayak no life. Gak pernah bergaul. Iya, kayak no life, lu kayak kerjanya cuma di Discord kayak yeah, fuck this guy. You know what I mean? Those type of motherfuckers, bro. I swear to God. Cuman kalau kayak ngomongin drama dan attitude, you know what I mean, right? Do it again, please. Oh my God. Kayak mereka ada figurin anime. Iya. Ya, cuman kayak kalau kita ngomongin kayak perskenaan, maybe rock music kira-kira udah lama kan, udah mature. Electronic music kita 90-an ya? 90-an baru muncul kan? Di Indo. Iya, kayak... Gue jujur maybe ya, karena gue I'm not sure either. Perlu Winky nih kayak... Mas Winky pasti lebih tahu ya. 80s, 90s maybe. Itu kayak pas gede-gedenya banget tuh baru 2010-an. Itu kan banyak drama. Cuman kayak lebih ke... Kayaknya orang... Being a DJ is hard to be unique, in my opinion. Betul. Dibanding sama penyanyi, ya kan? Penyanyi itu lu kayak... Ya udah voice lu itu your uniqueness, ya kan? Ya kan? Kalau DJ kan kita cuman pressing play, ya you know, as much as people don't want to admit it, kayak ya, most of the time we're pressing play and we're mixing music, ya kan? Kayak kita mixing music, kalau lu nggak punya identity sendiri, itu lu jadi susah stand out. Cuman kalau lu mau identity sendiri juga, gue hardcore DJ nih. Gue di perskenaan hardcore worldwide, gue nggak ada unik-uniknya. Gue cuman hardcore aja anjir, kayak lu cuman DJ hardcore. Kalau di Indo kan ya gue salah satunya, jadi uniknya di situ. Jadi susah untuk menjadi unik. Jadi orang-orang kayak mau mencoba menurunkan oponennya untuk menjadi lebih gede. Itu make sense gak sih? Kan iya gue paham. Iya kan? Berat kayaknya. Itu gue coba full Indo lagi ya, by the way. It's okay, right? It's okay. Okay, does that make any sense what I Tapi just said? itu mungkin gue tangkap juga dari lo, saking banyaknya mungkin pelaku, ini juga di dunia band atau musisi ya, akhirnya mempertahankan nama lo itu salah satunya adalah dari cara lo bangun hubungan sama orang, yaitu satu kata itu attitude sih. Kayak as long as you good with this person, deket, itu true. Entah lu mau udah mungkin gak relevan kayak sebelumnya, banyak ada penggantinya, tapi lu akan tetap dipakai ketika lu berhubungan baik dengan orang-orang yang emang bekerja sama dunia itu gitu. That's true. Iya, iya. Bener gak sih tapi? Bener, attitude dan karya yang jujur kalau menurut gue. Itu menurut gue kayak inline gitu. Jadi Karya yang jujur, what do you mean by that? Karya yang kayak, apa ya, gimana ya ngejelasinnya? Ya karya misalkan kayak lu bikin musik, gue bikin lagu gitu. Ya itu yang apa dari diri kita gitu loh, yang kayak apa yang emang. Kalau di electronic music? Oke, beda ya, sorry. Mungkin Tapi justru yang seru, gue kepo juga, masa karya jujur gimana? Songwriting gitu ya, kita ada sesi songwriting mau bikin lagu gitu. Gue tuh selalu percaya kalau misalkan kayak yang bikin bertahan, yang bikin ini emang ketika lu jujur aja apa yang lu rasain, apa yang lu tumpahkan ke tulisan lu, ke lirik lu itu harus jujur dan itu tuh harus bagus. Itu kayak begitu. Cuman kalau di electronic music lu jujur-jujur gimana? Mungkin jujur apa yang lu suka. Oke, make sense. Ya, tapi nanti itu akan muncul permasalahan lagi ke idealisme dan pasar gitu. Jadi kesehatan. Jadi lu udah jujur nih, lu udah jujur tapi kayak nggak masuk gitu di pasar, bisa aja kayak gitu. Itu masalah. Itu mungkin lebih ke cari rezeki sama lingkungannya gimana. Lu mau komersil apa enggak ya? Iya, kalau mau komersial apa enggak, benar. Cuma itu attitude karena jujur menurut gue itu bekal. Bener banget. Kalau gue sih yang gue pelajarin dengan gue berkarya di Indo, kalau lu mau sukses di Indo, sometimes you just have to shut the fuck up. Buat gue ya, kan gue gak mau shut the fuck up. Kan kayak you just have to sometimes shut the fuck up. Kayak lu gak suka sesuatu, just don't say it, cause that can fuck you up
a lot. And yeah, in like being honest with my own career, kayak me saying certain things that fucked me up, ya kan. Cuman ya gue lumayan kayak ya udah fuck it, I still make the music I want, dan gue karir di luar masih berjalan, it's fine, I'm not that sad yet. Tapi emang masa itu cuma di Indo doang sih, kayak di luar negeri yang contoh kayak case kemarin yang itu lagi heboh kalau dunia DJ itu kemarin James Hyde sama Deadmau5 itu yang mereka beef-beefan, apakah itu sampai akhirnya memecah belah, itu gue yang kepo sih. Cuman Deadmau5 sama James Hyde masih di book-book aja. Kayak promoter luar kayak iya karena mereka gede sih. Iya karena kayak udah lama. Ya maybe di luar juga sih, kayak mungkin kalau lu DJ lokal di kota itu dan lu datang ke klub baru your first show, lu bikin problem sama promotersnya. Iya. Ya itu mungkin kayak, cuman kayak people giving opinions nggak pernah menjadi problem sih. Kalau gue ngerasa di Indo kadang-kadang orang yang kasih terlalu banyak opini itu kayak bro, kayak just shut the fuck up, you know what I mean? Ya itu advice buat gue sendiri juga, cuman susah man, susah aja kayak I don't know, I have the ADHD bro, the ADHD makes me talk. Tapi justru karena lu begitu emang being lu diri lu sendiri tuh akhirnya membuat banyak orang bisa terbuka pikirannya, topik-topik baru, karena kan ya dengan lu yang let's say lu kan udah lama juga di Amerika gitu ya, maksudnya dengan segala macam lu sering hidup orang komunitas lu juga lebih ke luar negeri, dan mungkin itu juga bisa buat. Karena gue sendiri ngalamin, gue belajar banyak dari apa yang kita ngobrol atau katakan di internet tuh somehow make sense, cuman kadang di Indo kurang bisa kayak begini sih sebenarnya. Iya, memang. Kayak memang berbeda. Kayak gimana kalau di band kayak I don't know yang siapa ya dulu pernah they said something and then people were like no that's so not true. I forgot. Ya, something cuman like kayak sekarang tuh lebih apa ya, gue ngerasanya gue hidup di era musik nih, era industri yang kayak emang diverse aja gitu, yang kayak iya, oke, itu bener. Ya kan, kita semua merasakan kayaknya sih. Iya kan, maksudnya kayak lu gue nggak ngejamanin ada misalkan kayak abang-abangan skena itu tuh, menurut gue sekarang kayaknya nggak ada deh, semuanya udah ya itu saling merangkul aja gitu. Lu mau ngelakuin itu silakan, gue mau ngelakuin ini silakan, let's go, kayak gitu-gitu aja. Abang-abangan di perdijan masih ada gak sih? Masih ada lah dikit-dikit. Mungkin Mas Yungki lebih tahu ya, cuman kalau sepengalaman gua mungkin Mas Yungki lebih tahu ya, sama dengan tua aja. kan emang suhunya yang artinya kalau lebih gue tuh paling sebenarnya gue masih juga muda ya hitungannya, tapi gue nggak suka bilang kalau ada namanya senioritas is not a really good thing menurut gue ya. Tapi lebih tapi kalau ada yang kayak kita tahu lah lebih menghargai bahwa dia orang lama, dia ini. Tapi sekarang kalau gue lihat sekarang lebih ngeblend juga sih, banyak di lingkungan gue ya banyak kayak yang suhu-suhu lah gue bilang yang umurnya udah lama juga akhirnya bisa mengikuti gabung sama yang umur-umur segua, terus kita membuat karya bareng kayak gitu banyak. Itu baru terjadi, gue kemarin ngobrol sama Mas Rio Alif, shout out to Mas Rio Alif, dia drummer, ya maksudnya kayak senior lah, maksudnya dia udah dari dulu. Dia pun juga kayak bilang kayak ya emang dia maksudnya kayak dia nge-reverse-nya kayak kita gitu, kita kan udah, ya kita harus keep up lah, kita kan emang udah senior istilahnya, kayak ya kita harus keep up sama yang sekarang gitu. Jadi bukan malah kayak zaman gua dulu, itu tuh udah gak kayak gitu, lebih kayak membaur gitu loh. Iya, emang kayak begitu di band juga kayak. Kenapa ya? Mungkin karena zamannya kita udah beda, bener-bener kayak Kamadu bilang diverse banget, sungguh banyak. Iya. Dan nggak apa-apa gitu sekarang tuh kayak ya biarin gitu, ya udah gitu. Iya, kayak jujur gue nggak kayak talking about diverse ya. Gue udah nggak tahu arah musik yang akan gede apa sekarang. Itu udah nggak baca. Padahal kan lu NR kan, jadi kayak nggak baca, jujur nggak baca. Gara-gara awal kayak dulu pas masih Big Room 2012-2013, ini di perdijan Big Room itu kayak Martin Garrix Animal gitu. Itu kelihatan pas Deoro bikin 7 Hour or something kayak itu, kayak Melbourne Bounce itu akan the next thing. Kan kebaca kan jalurnya kayak ini nih akan kayak gini. Kayak dulu ada cycle dari lagu terlalu simple menjadi terlalu kompleks, nanti balik lagi ke terlalu simple, ya kan. Sekarang udah nggak kebaca, kayak Indo Bounce, tiba-tiba itu Indo Bounce gede. Semua orang pikir kayak wah Anima lagi gede nih. Next thing yang kemungkinan besar itu melodic techno, ya kan. Malah worldwide yang gede itu hard techno jadi gede banget. Di Indo malah jadi breakbeat yang gede kan. Itu nggak kebaca. Jadi kayak what is next? Cuman in the same time lu mau ngomong breakbeat gede dan semua orang suka.
itu belum tentu juga. Gara-gara sekarang ada yang nggak suka breakbeat, ada yang suka yang ini. Ya kan dulu Martin Garrix gede, semua orang suka Martin Garrix. Udah kayak hampir 90% dunia suka Martin Garrix kan. Sekarang mungkin kayak John Summit gede deh. John Summit gede, pas itu orang-orang kayak, ya gue gak suka John Summit, gue lebih mending ke Sarah Landry. Jadi udah kayak circle. Karena saking banyaknya aja ya, saking luasnya bener. Dan jadi banyak yang bagus juga, orang jadi kayak nonton, oh gue kesini walaupun yang lagi di atas dia misalkan, tapi kayak gue lebih suka ini, dan orang-orang ya udah cuek aja gitu. Dan banyak juga yang sini, gak cuma satu gitu kan maksudnya. Iya, marketnya semua udah ada. Basically. Ini kata gue juga pengaruh karena dunia internet juga sangat modern ya, sosial media crazy. Dan sekarang gampang akses tuh kayak semua orang bisa rilis lagu, semua orang bisa bikin lagu, produce apa. Semua orang bisa udah dipasarin, udah semua orang bisa ngelakuin itu sekarang. Ya dari situ sih. Ya intinya satu sih, lu mau bertahan nggak usah ngelawan karya, at least bagusin aja attitude-nya, itu udah paling top itu menurut gue. Stop. Kalau gue sih I just need to learn to shut the fuck up, guys. I don't know, man. Anyone I offended, anyone that I've offended in the past, I'm sorry, bro. I don't know how to shut the fuck up. That's like just how it is, you know what I mean? Kayak gimana ya? Sebenarnya tapi menurut gue itu tergantung cara orang menangkapnya sih sebenarnya. Menurut gue tergantung cara orang menangkap. Sebenarnya orang offended karena mungkin dia merasa kayak emang itu bener apa yang lo omongin. Kalau orang nggak merasa, gue nggak kayak gitu ya harusnya ya udah kan. Ya, true. It depends gimana cara kita menangkap ininya kan, konteksnya gitu. Cuman gue ngerasa, iya sih. Cuman gue seneng kalau fansnya itu lagi berantem di komen, itu fucked up gak sih buat gue? Itu fucked up gak sih? Kayak yang pas kita posting yang metal yang Bring Me The Horizon kan, gue itu di grup chat podcast gue kayak, guys kita bikin perang yuk. Ya, kayak kita posting aja, terus tuh kayak komen-komennya pada perang, fansnya perang, gue kayak ngerasa ini keren nih, kayak biar kelihatan orang-orang itu kayak wah, kayak mereka udah ada kubu-kubu sendiri gitu, kan kayak yang pelaku di belakangnya pada kayak gitu sih. Apalagi dia suka banget drama lagi ya, parah banget di sini. Iya, gitulah Indo drama. Kayak you say one thing, langsung. Jadi kemana-mana. Sekarang apapun tuh jadi bola api aja udah. Lempar internet tiba-tiba udah kemana-mana, udah kesini, tiba-tiba jadi kesini, jadi banyak gitu kayak. Cuman gara-gara itu jadi berantemnya kemana-mana. Tapi kalau Kak Madu sendiri nih, maksudnya gue yang paling muda di sini juga. Ada nggak? Emang iya ya? Lu kelihatan berapa sih? Masih umur 27 tahun. Gue 30. Lu berapa sih? Gue 29. Iya bener lagi. Iya. Oke, jadi gue nanya nih buat tapi kalian. Tapi manggil Kak juga gak apa-apa. Iya udahlah. Anggaplah gue 18 tahun. Oke. Gue nanya buat kalian berdua. Mungkin ada nggak, ini kan siapapun dunia entertain atau di industri yang pengen baru mulai atau apa. Gimana sih cara kayak supaya attitude-nya itu terjaga, terutama lu yang berperan di dunia, di depan kamera atau buat menghibur orang itu. Karena kan sering terjadi memang, ya semua pekerjaan pastilah attitude penting. Cuman kan yang sering terjadi pasti dunia musik itu kan sering orang kayak pengen stand out. Apa pesan atau tips and tricks kayak janganlah supaya attitude-nya tetap terjaga, jangan aneh gitu. Mungkin Kak Madu. Mungkin dari mentalnya kali ya. Kalau gue pribadi alasannya, pertama gue Jawa gitu. Jadi udah dari kecil sudah diajarin Sungkanan ya? Sungkan. Tuh kayak gini gitu. Cuman untuk jawaban seriusnya mungkin kayak harus ingat aja kayak ini ya, kamu tuh akan selalu butuh orang lain, entah itu apapun, dan di atas kamu masih ada banyak hal yang lu nggak ngerti apa gitu. Jadi ya udah tetap be humble aja gitu ya. Poles aja Bray. Gitu. Kalau lu masuk konspirasi ya guys, gue ngerasa bisa nambah 30 menit lagi. Gue mau bilang kayak lu mau perang-perangan dengan each other dan kayak lu ngerasa lebih hebat. Cuman gue baru nyadar berapa bulan yang lalu kayak semua hal yang kita lakuin itu kayak somewhat useless. Gara-gara kita cuman kayak apa sih pawn itu di permainan catur. Pawn itu apa? Yang paling depan. Gue gak tahu lagi. Pion, pion. Kita sebagai orang-orang kayak kita aja itu sebenarnya cuma kayak pion buat orang-orang yang control the world gitu loh. Jadi kita mau ngapain kayak whatever we do, sebenarnya harusnya kita semua baik dengan each other ya. Gara-gara we're trying to make this living hell, heaven for us gitu loh. Kayak we're not the people who control the world, but yeah, that's how I feel. If that makes sense, I'm fucking psychopath. Jesus Christ. What the fuck am I even saying? Ya, gitulah. Aduh, kita nggak ngomongin kolektif gimana ya?
Apa lanjut dikit? Lanjut dikit kali ya? Lanjut dikit ya. Peran kolektif dunia musik. Maybe you can start first. Oke, kita berubah topik dikit dari attitude ke peran kolektif. Kayak lo ada kolektif juga, dan gue ada kolektif. Cuman kita kolektifnya itu functionnya tiga-tiganya beda. Lo R&B, your collective lebih ke commercial music. Side. Gue bener-bener kayak underground mentok, ya kan? Kayak lo ngerasa zaman sekarang itu kolektif itu naik gak? Kayak tambah naik dibanding dulu gitu. Iya, banget. Kan? How about you? Same. Ya ini gue juga dengar dari senior-senior bilang kayak zaman dulu nggak ada loh kayak gini, membuat tren, membuat apa yang terjadi di package kolektif juga gitu. Dan yang gue lihat kayak ya terutama lu juga bikin underground yang akhirnya dikenal orang, kayak lu bikin konten like ternyata kelihatan bahwa kayak tadi kita bilang musik ini udah seluas ini karena ada kolektif ini tuh akhirnya membantu membuat kayak scenes tertentu yang katanya orang di Jakarta semua lagunya sama, padahal enggak juga gitu. Maksudnya kayak contoh simpel gitu. Mereka aja yang kurang research. Iya, kayak you have a Google, just open your phone, just look at it gitu kan. Sama sih, gue one of those people. Gue kadang-kadang kayak, Jakarta mah klubnya semua sama. I'm like, cuman event gue juga di Jakarta sih. Kayak, it doesn't make sense. Iya, kayak tinggal research aja. Cuman kayak kolektif, gue bilang itu seperti klub-klub zaman dulu. Kan dulu kayak, wah ini stadium banget, ini kayak gini banget kan. Kan gara-gara klub sekarang lebih open format, kolektif itu menjadi berperan untuk di itu. Kayak, setuju. Ya. Karena kolektif sendiri tuh yang gue tahu juga kerjasama sama tempat klub komersil ini untuk membuat suatu hari tertentu, untuk membuat tema tertentu untuk menjadi kolektif itu loh gitu loh. So it's sebenarnya menurut gue lumayan berpengaruh banget sih terhadap musik industri ini gitu, dan shout out to all collective everyone. True. Mari kita berkolektif. Gitu. Do you have any tips kalau kan you're one of the package collective, people, like lo ada tips gak? Lo kalau mau mulai kolektif and everything, gitu caranya gimana? Well, yang gue pelajarin dan so far intinya don't be jangan terlalu kayak gue kolektif paling keren. Nah, enggak gitu sih. Karena kita di sini as a package kita ada slogannya lupa lagi. Intinya stop hating, start collaborating aja. Karena buktinya kita juga kayak ngajak baik sama kolektif lain, karena dari situ menurut gue akan membangun komunitas yang bagus lah dari satu kolektif. Jadi jangan merasa paling ini ya, paling keren, paling bagus ya. Karena toh by the end of the day, apa yang hasil dari yang kita buat itu juga akan berguna buat semuanya dan mempengaruhi semuanya. Akhirnya kayak ya who knows gitu. Gitu sih. Kalau lu sebagai kolektif yang di luar electronic music? Selain wadah ya, gue ngerasanya kolektif itu jadi kayak emotional support aja gitu. Betul. Lu berada di lingkungan yang kayak gue nggak sendiri ya gitu. Ada yang masih peduli sama hal-hal kecil yang walaupun untuk musik ya gitu. Walaupun even itu nggak ada duitnya atau ada duitnya tuh tetap disupport apa segala macam. Itu sih gue ngerasa ya companion aja dari teman-teman gue gitu yang ada di kolektif itu, kayak gitu sih. Kalau gue tips buat kolektif itu cuma satu sih, kayak jangan terlalu broad apa sih? Kayak terlalu lebar. Kayak kalau lu bikin kolektif bisa, kalau package kan memang dari dulu awalnya itu Indobounce dulu kan. Ya sekarang udah mulai tambah lebar. Dan kalau lu baru bikin kolektif, kadang-kadang gue ngeliat nih anak-anak baru kayak bikin kolektif, dia terlalu nyebar banget, kayak lu techno cuman ada breakbeatnya juga, ada ininya juga. Lebih mending lu milih satu genre yang memang lu suka banget dan kolek teman-teman yang suka kayak itu. Habis itu lu bikin kolektif ya, gue cuma mainin breakcore or something. Kayak dari situ kalau udah mulai gede baru lu expand. Jangan terlalu rakus, ngerti gak sih? Iya. Karena kita semua pasti ada pasarnya sendiri. Ada pasar sendiri, exactly. Ya begitulah, guys. Intinya jangan... Are you talking to yourself? Yeah, I am talking myself, damn it. Kita tetap... attitude itu nomor satu daripada apapun ya gitu. Ya, kali ini kita akan memasuki segmen Your Succeed. So kita akan react video-video yang ditayangkan. Roblox Rave. Ini lu banget sih. Good. I love this.
sekarang kayak begini banget ya. Udah banyak nih. Ini seru. You know, mereka bisa karakternya bisa nge-hack gitu. Iya. Iya seru sih. Seru. Lu kenapa gak bikin gini? Kita we're planning to. Jangan kayak gue pernah ngeliat yang ini cuman di bengkel. Lu tau gak? Oh iya, ada outletnya orang Iya. bikin, yes. Iya, Look, orang Edge bisa. Club ada juga. Oh ya? Iya, ada mapnya Edge Club setahu Ada gua. yang bikinin konser Hindia juga, jadi ada gua gitu, gel-gel gitu di panggung. Iya. Oh iya? Iya ada. Gua banyak banget yang ngata gua gitu kayak semua kan gini-gini kan, ya part gua gini-gini. Kenapa gua beda sendiri? Ini Tapi gue gua maksud anehnya zaman sekarang tuh sosial media bisa seaneh gini tuh, kayak Roblox. Iya. Lu scenes musik masuk di game sambil lu enjoy. Itu a good thing sih menurut gue. banget. Seru Iya, gitu. Seru. Kayak cuman ada gelapnya juga gak sih? Kayak masa depan orang-orang terlalu kayak fokus di internet dan orang kayak udah gak keluar lagi. Gitu. Itu konspirasi. Konspirasi. Tapi menurut gue oke lah. Oke. Bagus. Tidak sak. New Iya, trend. itu new trend keren. Ini plannya global elite untuk konspirasi. Old man teaching Gen Z to Soulja Boy. Hah? Oh iya Gen Z atau Soulja Boy? Yeah, how old are you again? 98. Gue Oh iya, berarti lu tau Soulja Boy dong? Gue tahu. Tapi mungkin apa karena gue DJ? Enggak lah, itu karena lu gede banget zaman dulu. Gua tahu dong tapi nggak terlalu familiar sama Dance-nya. jogetnya apa gitu. Jadi adik-adik ya, keren banget. Millennials. Iya. Jadi adik-adik Gen Z. Gitu. Soulja Boy itu kayak pas gue masih SD kelas 6, lagu ini itu gede banget. Gue lupa nama lagunya apa. Iya pokoknya Soulja Boy. Soulja Boy, it's a Soulja Boy song. Itu ada dance-nya. Itu di dalam music videonya gede banget, jadi sampai everyone knows it dulu. Cuman ini kayak old man teaching Gen Z to Soulja Boy, gue agak bingung. Emang Gen Z nggak tahu Soulja Boy? Kayak orang-orang seumur apa yang nggak tahu Soulja Boy? Menurut gue harusnya tahu Kayak sih. pasti tahu, kayak gue tahu tapi nggak Nggak tahu dance-nya? Iya nggak sedalam itu taunya gitu. Kayak Berarti tahu zaman aja, udah cuma denger se-shifting doang itu dong. ini. Iya. Kalau sampai nggak tahu sih, wow. We're in like new era. Gue berarti umur 12 tahun, gue 30 sekarang. Berarti udah berapa tahun yang lalu? Iya, Ya, make masa sense SMP nih. nggak sih, kita SMP nggak sih? Gue SMP. Gue SD kelas 6. Iya, SD SMP. Oh, Sync DJ. Which DJ is worse? Sing DJ? Redline DJ. James Hype. Oh my god. You know what sucks? Waduh ya nggak paham tapi ini kayak. Tapi mungkin itu kayak misalkan ya, kuing, teknik di DJ gitu maksudnya ada. Iya, Iya. Jadi syncing itu kalau lu mainin satu lagu sama the next one, dia Dia bisa mau langsung beat nge-beat match. Enggak, dia langsung nge-beat match. Jadi Bukannya lu kayak harus memilih, nih setau gue ya, Iya. harus pilih tempo yang kayak sama terus lu kayak ngepasin gitu gak sih guys? Maksudnya, iya. Tapi ini intinya hal-hal yang dibenci kita para dunia DJ lah. Oke. Kayak lu DJ ini gitu. Jangan you know sucks. ya kalian aja yang menilai sih. Itu ini semua itu gue. So you're I use sync. If you guys didn't know that, I use sync. he's a red line. Gue nge-sync. Kalau kayak ya gue memang nggak tahu kenapa gue kayak. Oke, let's talk about the sync first. Okay. Menurut gua, it's alright. Itu Yeah. teknologi. Kayak kenapa orang still bothers about sync? Iya, oke guys, gue dulu pakai CD, oke, so what? oke, gue pakai CD, bro. Jadi gue tahu cara beat match kan gara-gara ada sync. Yeah. Dan gue ngerasa kayak, oke, sync itu kayak lumayan seru dan gue bisa fokus doing other stuff. Jadi gue kayak pakai sync terus sekarang kalau beat match ya gue masih bisa. Abis itu di sini redlining ya, oke, fuck, gue selalu redlining, shit, alright. But fun fact, Period. red line is not always bad. Redlining itu ya bukan masalah DJ, itu FOH anjing lu. Lo harus yang kecilin, bukan gue yang kecilin. tapi gue gak pernah Lining itu gimana emang? kayak lu input gainnya di over gitu. Over. Nah, kayak volume lagu lu kegedean. Oke. Oh redlining, oke. Iya, kan Jujur gue kuning kayak merah. that's the worst I think. I hate it. Ya sometimes Yeah. itu kayak lu ngerusak. Ketika lu udah red line, next DJ-nya kayak harus ngikutin settingan itu sucks banget. Cuman gitu. cuman lu redliningnya itu gara-gara EQ-nya lu boosting apa di cut-nya trim atas? Like the trim. Oke, gue Yang gue terima sih kayak trim sih. Gue trim itu selalu di jam 1.
itu nggak tahu kenapa lagu-lagu gue memang banyak distorsi. Jadi kayak redlining. Cuman gue ngerasa kalau gue redlining di mixer, kan mixer kan nggak bikin semua speaker distorsi kan. Harusnya FOH-nya bisa ngeliat, oh ini orang tolol dia redlining, gue kecil gede. Iya, kan harusnya gitu. Pasti yang FX DJ ya maaf gue juga suka ya Q-basher, gue juga nge-Q-bashing. Q-bashing. Kayak lu kalau lu nggak bosen apa lu nggak Bro, I know, cuman kayak lu nggak harus kayak. Gue bosen. Ya intinya gitulah, but so far this is jujur ini bener sih. Ini benar. Ya. Jadi gimana? Yeah. DJs. I don't know, suck as a suck, DJ. yeah, this video doesn't suck, but I suck. Apa nih? Goyang. Nah, he got moves. Oh. What? Komennya. Yeah, overqualified sih. Overqualified sih. Iya, dude. Cuman maksud gue orang Indo suka gak sih yang kayak begini-gini? Iya, cuman kayaknya seluruh dunia suka deh. Kayak I like, they're cool. In my opinion, they're cool. Like kayak lu skill, iya lu energi aja. Kayak lu skill dan energi ini nggak gampang kayak. Iya, you know? melawan rasa malunya segala macam. Iya. Anjing, oh my god, what? Kayak ini jago sih. Ya, ini keren. Respect. Respect. Gua respect. Tapi dia harus olahraga. Pasti fix sebelum ini dia harus latihan. Dia mau split berapa kali sih anjir? Ya Chan keren kayak. Keren, totalitas. Iya, totalitas. Goyang mengalahkan cahaya. Best. New Citra bla 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 best. Yes, let's go. Oke. Udah, reactionnya itu aja. That's it untuk segmen Your Sucky Scene. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Q&A YTTA. Yuk, tanya-tanya aja. Silakan bertanya. Kita yang menjawab. Pertanyaan pertama. Pernah nggak nemu kolektif yang vibe-nya kuat banget sampai bikin lo pengen join? Sik? Ada post party syndrome, you know, post party dari Jogja. Jadi mereka kayak bikin event, kayak lagunya aneh-aneh, kayak post party, ya kayak genre-nya aneh-aneh gitu. Asli gue udah ngeliat dari brandingnya kayak anjing ini keren banget. Asli ada kolektif apa lagi ya? Banyak sih, kayak Java Bass keren. Kan gue gak main drum and bass, dia gak bisa ikut. Kalau Jaidu. Kalau gue, mungkin gue cerita dari dua sisi ya. Kalau gue pribadi tuh, gue pernah ngomong ke Sik sih. Gue sampai sekarang tuh kepo dan pengen tahu banget. Gue belum sempet karena selalu weekend kan. Gue pengen datang ke event lu yang kayak Give It To Me Harder. Karena mungkin gue bosen kayak gue pasti pengen explore kan. Gue pengen tahu terus denger cerita dari teman-teman. Like lihat dari videonya, like, wow ini keren. Gue pengen banget datang dan melihat ikut experience gitu. Kalau mau kolektif yang kuat banget sampai bikin lu pengen join tuh ada banyak yang DM gue juga kadang tuh nggak tahu terjadi ke lu juga nggak kadang kan ada orang karena ngelihat kayak gue posisinya gitu keren pengen join tuh ada yang nanya-nanya ke gue bang cara join ke package kolektif gimana sih pengen join ke package gimana sih kayak gitu-gitu karena kita juga ngepost keseruan kita as event kayak gimana gitu sih. kalau mau join package kolektif lu harus ke DHL. Because it's a package. Jokes bapak-bapak. JNE. Jangan ke ngomong JNE. Ke PDL. Iya. Internasional banget. Untung gak bilang Yamato, anjir Jepang. Iya, Chan yang DM gitu gue juga pernah dapet sih. Iya, pasti banget. Gue kan bikin kolektif. Gue itu memang spesifik banget kan, terlalu spesifik to the point where kayak lu kalau nggak mainin, gue filter banget deh kalau lu DJ Chan lu nggak fokus di situ, maaf Chan nggak bisa masuk dulu, gara-gara gue mau. Dia bilang di kepala gue, lu pas jamnya you wish bro. No bro, nggak Chan kayak lebih ke gue mau make sure orang-orang yang memang in it for the music itu gede di situ dulu, you know dari situ baru ngambil yang kayak yang lu mau explore boleh gitu. Kalau gue pertama kali gue pengen, keren ya itu benar-benar ini mimpi menjadi nyata ya guys. Jadi waktu 2022 itu pertama kali nonton acaranya Salon R&B waktu itu. Tapi gue belum join. Terus kayak seru banget ya, isinya cewek-cewek semua nyanyi lagu R&B. Terus kayak
centil-centilan, cantik-cantikan, beauty, makeup, apa segala macam. Kayak pengen banget gitu, nggak ada kan waktu itu di Malang gitu. Jadi ya gadis desa, gadis kampung yang ke kota ngeliat kayak gitu pengen join. Tapi akhirnya bisa join akhir tahunnya. Terus akhirnya ya udah kita udah bareng sekarang. Jadi udah masuk ke salon R&B kayak gitu. So she got into it. Tapi ada juga loh gue orang-orang kayak gitu yang memang dia pengen kayak apa bener-bener niatin segala macem karena emang pas ditanya tuh lu kenapa pengen gini karena emang salah satunya gue pengen join kolektif ini gitu tuh ada. That's crazy. That's crazy dan ada bukan salah satunya bukan karena itu doang jadi emang pengen join the community. Nah mungkin gue bisa jawab juga karena banyak nanya di DM ya, bang cara join kolektif ini tuh gimana sih cara join? I mean namanya juga kolektif ya sih. Like mungkin orang mikir segampang itu join kayak tadi sih bilang kan bikin kolektif tuh jangan terlalu asal terus akhirnya kemana-mana, we have to focus. Makanya namanya kolektif tuh ada orang-orang tertentu yang udah kenal atau udah nge-build gitu. Jadi nggak segampang itu guys, bukannya nggak mau menerima, cuman ya kalau kalian bisa bikin kolektif dengan teman kalian itu, gue juga sering ngomong sih di konten kayak kalian bikin komunitas sendiri akhirnya jadi something itu lebih bagus itu, jangan kayak asal beranak masuk ke lain gitu. Malah kayak kadang-kadang gue mikir kayak ada yang DM Give It To Me Harder kayak, bang gue dari kota ini gue mau join kolektif lu dong. Gue kayak mikirnya kayak sebenarnya lu harusnya bikin kolektif sendiri di situ, gara-gara you're gonna be the first one, ya kan? Itu jauh lebih keren daripada lu ikut gue. Lu bikin sendiri, nanti kolektif lu udah gede di situ, kan kita bisa collaborate. Iya, kayak gitu-gitu loh. Iya. Itu seru sih. Oke, pertanyaan kedua, ada nggak contoh movement atau acara dari kolektif yang benar-benar ngasih impact positif ke scene? Banyak ya? Banyak Iya sih. banyak banget sih. Kolektif itu kayak, kalau nggak ada kolektif, gue ngerasa gini, gue ngeliatnya itu klub gede kalau di Perdijan, klub gede itu nggak akan mau ngambil risk untuk ngerendahin income mereka. Just make sense, it's a business ya kan, bisnis pasti harus nyari duit. Jadi nggak mungkin mereka ngambil, wah lu mainin house techno breakcore whatever nggak jelas you know, gue ambil lu masukin di hari Sabtu, nggak mungkin kan, nanti salesnya turun banget, it doesn't make sense. Jadi kayak gue ngeliat kolektif itu sebagai anak-anak yang memang mau explore dan mereka mau bikin sesuatu yang mungkin orang-orang belum tahu, collect the people, eventually nanti dia bisa gede, baru masuk ke klub gede. Jadi ada kayak levelnya gitu loh. You know, itu cara gue pikirin sih. Ya mungkin sama ya. Iya sih, ya, emang udah dirangkum memang kayak begitu ya. Iya bener juga kata sih kayak yang gue tahu ya, like you said, circle of death, kembali lagi semua itu kan bisnis kalau klub-klub gede, makanya kadang buatlah acara kalian sendiri karena itu, ini kalau gue ngambil contoh dari package kolektif dulu awal-awal itu juga disupport di salah satu klubnya teman gue, MD juga salah satu klub itu, jadi itu gampang ya karena ya udahlah ayo di tempat gue. Kalau ditanya awal-awal apakah ngejual let's say as a business wise buat klubnya, enggak juga karena dia spend, ya udah kita seru-seruan gitu. But karena dari itu become bigger, dari konten apapun itu akhirnya ya kita yang akhirnya dipanggil ke klub buat kayak make an event dan itu make effort gitu sih. Jadi ada prosesnya lah pasti. Jangan kayak jangan nge-skip proses. Kayak kadang-kadang gue ngeliat ada kolektif yang langsung mau kayak instan. Mereka bikin kolektif, bikin event langsung di klub gede, sepi kan nanti jelek kan. Lebih mending lu kayak bikin kolektif, bikin event di venue yang bisa muat kayak 50-100 orang. Habis itu kalau itu bisa penuh baru pindah lagi. Kalau lu kayak gue mau bikin kolektif masuk ke H Club, lu bisa gak bawa orang sebanyak itu gitu loh. You know what I mean? Lebih mending looks good online and like dari footage daripada lu bikin event kosong gitu. Alright. Yeah. Kita move ya ke next question. Oke. Menurut kalian apa yang bikin sebuah kolektif bisa bertahan lama di scene? Siapa mau jawab dulu? Kolektif lu lebih lama dari gue. You see it? Iya lah. Main baru ya juga ya. Gue baru setahun. Kalau dibilang lama juga enggak lah. Package itu berarti berapa? 4 tahun mungkin ya. 4 tahun lama cuy. Itu setengah dekade bro. Iya almost. Yang gue pelajari ya, maksudnya dari teman-teman dan senior juga, intinya sih kita satu kolektif yang ngomongin atau package itu yang bisa membuat bertahan lama di scenes adalah itu jangan yang pasti attitude semuanya, attitude dari kolektif tersebut harus dijaga. Kita harus, karena dari inner circle dulu kita harus sering suka ngobrol, apa sih ngomongnya bonding lah. And then masalah
menyenggol atau mencoba hating others scene atau kolektif, enggak sih. Makanya cuma mencoba kayak ngerangkul, banyakin kenalan karena itu lebih better karena ya mending kita berbisnis bareng daripada bertengkar bareng gitu loh kayak gitu apa gitu. Itu sih. Ya so far syukur juga kita tetap keep on going dengan karya juga membuat something. Wow. Yeah. Apa you? Kalau gue ambil contohnya itu dari kayak Thunderdome, like kolektif zaman dulu yang kayak hardcore kan. Gue ngeliat itu yang bikin mereka bisa bertahan lama itu identity mereka. Identity-nya Thunderdome kan hardcore gabber ya kan. Ya udah gue bikin kolektif ini, Give It To Me Harder yang hardcore, hardstyle, hard techno. Kita harus keep identity itu. Kita hard music. Ya udah kayak kalau lu masuk ke gue educate, gue dan Oci, my friend yang bikin this collective, kita educate our crowd. Jangan judgmental. Kayak lu datang ke event kita, jangan kebiasaan di sofa. Lu di dance floor. Dan kayak semua orang, lu mau DJ, lu mau crowd, lu mau bartender, lu mau security, semua orang itu event, ya kan? Habis itu jadi kayak orang datang kita ngobrol sama everyone, all the crowd. Everyone feels welcome deh. Kayak my girlfriend aja datang to my event pertama kali beberapa bulan lalu. She's over there. But dia datang to my event, dia bilang anjing kok semua orang kayak friendly banget. Habis itu gue bilang ya gara-gara kita udah ngebentuk our community kayak gini. Sama gue selalu ngomong ke DJ gue jangan mabok di event sendiri gara-gara kita yang Tuan rumah. Iya. We are the one that's supposed to entertain, bukan kita entertaining ourselves. Jangan ribet dengan riders, kayak sering banget kita kayak minta riders, aku aja bro, kayak, you know what I mean? Hotel nggak usah, kita bisa nyari tempat whatever, you know? Ya lebih bikin punk rock-ish, sama jangan gangguin cewek, you know what I mean? Kayak, buat gua, my DJs that in my collective, yang cowok, I do not allow them to flirt with anyone. Kayak lo di sini bukan untuk nyari cewek bro, kita bukan bikin event. All the girls that comes to our event has to feel safe gitu. Cause ya itu yang gue kadang-kadang ngerasa kurang di scene clubbing, kayak cewek datang ke klub nanti bisa kena grepe lah gitu kan, kayak it's not cool man. Oh iya exactly, karena mungkin dari salah satu orang di kolektif itu kalau sampai membuat ulah gitu yang nama jeleknya juga kolektifnya. Kolektifnya kena juga. Iya, exactly. Nah, kalau buat lu Kalau menurut gua konsistensi sih. Yep. Oke, itu benar ya konsistensi. Poin baru nih. Apapun itu kayak aktivasi lu, terus apa yang lu lakuin. Kesabaran, karena kan nggak mungkin akan gini mulu ya. Pasti akan gini, akan gini. Dan ya itu harus konsisten aja. Terhadap di semua aspek harus konsisten aja. Bener. Konsisten, walaupun nggak ada duitnya, lo harus terusin. Harus sabar. Kalau kalian jatuh cinta and you love it, pasti kalian akan melakukan itu gitu kan, no matter what kan. Exactly. Next. Oke, next. Peran media sosial gede gak sih dalam ngebentuk attitude musisi sekarang? Oh, of course. Of course. Jawabannya iya banget, iya titik. Iya. Kayak menurut gua sekarang lu mau berulah dikit itu netizen tuh bisa ngejudge lu tuh antara jelek atau bagus gitu. Iya. Sedetail itu tuh, makanya kayak harus berhati-hati kalau menurut gua sekarang di sosial media. Unless lu kayak nggak peduli at all, kayak Deadmau5. Dia kayak nggak peduli. Cuman kayak udah beda ya ceritanya, dia udah gede banget. Karena dia mungkin gede sih, kayak mungkin orang kan banyak, he's a legend, banyak orang emang dia sifatnya ya, he's a douchebag gitu loh, dia begitu gitu. Cuman kalau lu masih baru mungkin ya mending, bahasanya apa, nge-build, jaga image lah, nge-build memang lu tuh jangan sampai bikin diri lu terlihat jelek atau salah sih. Di sosial media juga menurut gua. Ya, dan netizen kadang-kadang tolol gitu ya. Tapi emang kadang-kadang netizen loh yang membuat akhirnya ngejudge sendiri gitu. Padahal kayak, wait, what? Iya, kayak sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman lu yang kayak gede-gedein aja anjir. Kayak sebenarnya kalau gini aja, orang bisa ngomong apa aja online. Cuman kalau nggak ada yang engage, hal itu nggak akan gede. Betul. Cuman kan kalian yang sebagai netizen yang engage kan. Berarti kalian yang gedein anjing. Apaan sih anjir. Oke, next. Pernah nggak lo lihat DJ atau musisi yang secara attitude di backstage beda jauh sama di panggung? Aduh, lagi. Gue nggak ngerti. Tapi maksudnya in a bad way ya? Maksudnya kayak ya ini kalau dari pertanyaannya sih pasti bad attitude kan. Kayak pasti beda gitu. Oh enggak juga, mungkin mereka bisa kayak keren banget on stage, tapi cuman pas mereka gitu. introvert banget gitu. Ini begini.
Kalau gue ngomongin in a Ini bad karena way-nya emang- ya. oh, in a bad Kalau way. gue in a bad way pernah dan ada ya sebenarnya which is actually good lah ya, orang attitude buat di luar orang lihatnya bagus, cuman kalau bisa ya jangan sampai your bad attitude tuh ngefek ke tim lu sendiri atau ke sekitaran teman-teman lu, karena ya dari situ bisa meledak, bisa apa kan nggak ada yang tahu ya. Tetap ya be good as a person aja sih menurut gue, karena gue pernah melihat gitu dan ngalamin orang-orang kayak gitu ada. Gue nggak pernah. Oh ya? Iya. Kayak- Kayak di backstage tuh yang gue perhatikan dan gue observe kayak saling nyapa aja, kayak misalkan turun nih ada musisi turun bangun kena gitu, masuk ke backstage satunya kayak nyapa gini, kayak gitu-gitu aja sih. Kayaknya enggak. Kalau yang kayak on stage mereka kelihatannya kayak keren banget, pas off stage mereka kayak kalau itu iya, Itu tapi itu banyak menurut, juga. menurut gue itu nggak salah. Itu kan brandingnya aja. Maksudnya dia pengen dilihat dan dikenal sebagai gimana attitude-nya gitu. Cuman kalau pas tiba-tiba kayak jadi ini, itu mah menurut gue nggak masalah sih Iya kalau sih. kayak gitu. ya kalau gue siapa ya? Gue kayaknya pernah ketemu I forgot which DJ Kid K question mark D, nggak tahu ya. Kayak dia kayak anak future bass gitu. Pas on stage anjing keren banget kayak wah. Pas ketemu kita lagi makan, we're on the Ship China, lagi makan bareng. Dia kayak diem banget, sampai gue ngomongin, dude, you're actually awkward as fuck. Lalu dia kayak, oh, yeah, I don't really talk. Gue kayak, oh fuck, now I feel bad saying. Like, yeah, Tapi keren loh buat orang-orang kayak gitu yang ngasih dia introvert tapi dia tahu menempatkan posisinya Iya. ketika di panggung dia harus kayak Iya. extrovert. Iya, malah itu gue nggak keren bisa. sih, profesional sih. You're on stage, kayak you on stage, gue gak ngerti lu cara gimana, like you have so much energy right on stage, apalagi lu sama Aloy. Karena Iya, gue iya, nonton iya. gue kayak anjing, gue jealous juga nih kayak orang-orang kok bisa kayak keren on stage gitu. Kalau gue on stage, if you see me, gue kayak you Well, know? from the video that I see bener iya sih, lu Iya lebih kan? kayak suka fokus, lu dancing alone aja gitu. Iya, cuman gitu kayak gue takut ngeliat mata orang aja, kayak they're looking into my soul. You know what I mean? Kayak, Tapi itu kejadian juga gak sih kayak kalau kita Iya. depan panggung lu gitu gak Kak? Kayak kadang diliatin orang banyak tuh kayak, kes gue juga ada momen seperti itu kadang gitu kayak males ngeliat orang, aduh gitu. Gue karena maksudnya most of lagu-lagu Hindia ataupun salon R&B tuh yang kayak joget dan happy, dan yang biasanya di depan itu yang pengen banget nonton, jadi kayak enggak sih ngeliatin gitu, kayak ya malah pas gue ngeliat mereka malah makin seneng gitu, kayak gitu sih. Karena mungkin emang lagunya juga, soalnya kan ada lirik, ada lagu, misalnya mereka juga datang buat kita gitu, jadi enggak sih. Cuma kayak, kalau jadi penyanyi kayaknya seru banget gitu. mau tuker apa? Gue mau. Ajarin gue Kalau gue bisa, I can teach how to DJ. You can teach how to DJ. Easy. Yeah, it's easy. It's easy. DJ, siapa ya nama DJ gue ya? DJ Madu. Honey DJ. DJ. Iya, Honey DJ. Ya, Honey DJ. Yeah. Oke, nantikan DJ Hani tahun 2026. Oke guys, tadi kita udah bahasin Attitude DJ Collective, Package Collective, Madu's Collective, Madu mau menjadi DJ dan lain-lain. And remember guys, jangan lupa untuk like, subscribe, share, follow us on IG and TikTok, and as always, your scene sucks. Super sucks.